Mitra setia CRI Channel. Dengan bangga pada konten video kali ini, CRI Channel akan mengetengahkan sebuah cerita yang kami petik dan kami ambil dari naskah Nurul Sahid ID blogspot.com. Dengan bangga akan mengetengahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Asal-usul Desa Sumber. Asal-usul Desa Sumber. Dalam episode Munculnya Sumur Sindu. Dalam buku Sunan Gunung Jati, Insun Titip Tajuglan Pakir Miskin, Petuah, Pengaruh dan Jejak Sang Wali di Tanah Jawa, karangan Prof. Dr. Andes Haji Dadan Wildan, menjelaskan dalam catatan beliau kemungkinan pada awal tahun 1800 Masehi, pada waktu di Cirebon meletus pemberontakan menentang penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Raja Kanoman dan Keraton Kanoman yang dibantu oleh panglima-panglimanya, di antaranya adalah Ki Arsitem, Ki Bagus Rit, dan Ki Bagus Rangin. Diceritakan pada masa itu wilayah Bantar Jati yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin sedang dalam rongrongan kerajaan Sumedang. Dalam Sumedang yang dipimpin oleh Pangeran Surya Dilaga alias Pangeran Kornel menantang Ki Bagus Rangin sebagai pemegang wilayah Kepatihan Bantar Jati dan membawa pasukan dan mendirikan perkemahan di daerah Kosambian. Dibantu oleh Senopati Sumber yakni Ki Buyut Arsitem ataupun Pangeran Sukma Jaya Diningrat dan Buyut Yasa serta beberapa senopati yang berasal dari wilayah yang termasuk juga Raden Anggana Suta dari Tegal Jambu yang berusaha mendandingi perlawanan dari dalam Sumedang. Perang yang terjadi di daerah Monjot konon berlangsung kurang lebih 6 bulan. Perang yang berlangsung lumayan cukup lama tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bantar Jati. Pangeran Kornel menyerah dan melepaskan wilayah Bantar Jati termasuk Wanayasa yang dikuasai kerajaan Sumedang sebelumnya. Ki Bagus Rangin dan beberapa senopati yang masih hidup mengungkapkan rasa terima kasih dengan tetap menanggap keluarga kepada Raden Anggana Suta yang sejak saat ini akhirnya memegang wilayah Wanayasa. Ki Bagus Arimba ataupun Ki Bagus Arsitem dilahirkan di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka sekitar abad ke-17, putra dari Ki Bagus Demang Secayuda yang merupakan pejuang anti penjajah Belanda POC pada zaman itu. Ketika istri Ki Demang Secayuda mengandung, beliau berpesan apabila nanti lahir anak laki-laki maka akan diberi nama Ki Bagus Arimba, dan jika lahir anak perempuan maka namanya akan diserahkan pada istrinya beliau. Kemudian Ki Demang Secayuda meneruskan perjuangannya melawan penjajah-penjajah di tanah air Indonesia tercinta, sampai kuburannya pun beliau tidak ditemukan sampai sekarang. Sudah menginjak dewasa, Ki Bagus Arimba meneruskan perjuangan ramanya
yakni mengajarkan ilmu agama, tata ilmu kejawen, pertanian, dan perdagangan, dan menantang anti penjajah yang pada waktu itu menjajah VOC Belanda. Beliau mendirikan pesantren di desa Sumberjati ataupun Sumberjati yang sekarang dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Sumberwetan dan Sumberkulon. Dengan mengajarkan ilmu agama Islam tentang ilmu kejawen, sampai sekarang beliau meninggalkan kitab Mujarobat yang isinya adalah mengajarkan ilmu agama Islam dengan ilmu daligama ataupun kejawen, yang tujuannya adalah mencari keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai guna tani dan dagang, dan di dalam kitab itu pun diramu tentang obat-obatan ala kejawen dan doa-doa untuk keselamatan di dalam dunia dan akhirat. Di dalam perjuangan agama Islam dan menentang kaum penjajah, beliau senantiasa sabar dan menghadapi cobaan dan rintangan, sehingga banyak murid-murid beliau berdatangan dari berbagai pelosok tanah Jawa, dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, bahkan ada yang datang dari Kabupaten Sumedang untuk menimba ilmu agama dan ilmu daligama tersebut. Pada waktu Kesultanan Cirebon sulit untuk mengusir penjajah Belanda, maka Ki Bagus Arimba bersama dengan Sultan Cirebon mengusir penjajah dan berhasil. Maka Sultan Cirebon memberikan gelar kepada Ki Bagus Arimba dengan gelar Pangeran Sukma Jaya Diningrat, yang artinya orang paling berani, sabar, ulet, tekun, tabah, dan taat baik menghadapi rintangan maupun dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Pada tahun ke-17 sekitar 1678, istri Ki Bagus Arimba melahirkan anak pertama yang diberi nama Arsitem. Kemudian beliau meneruskan perjuangan melawan penjajah VOC Belanda serta mengembangkan ajaran agama Islam sampai sekarang. Maka di desa Sumber itu dikenallah makam keramat Ki Bagus Arsitem ataupun Arsikum. Padahal yang sebenarnya adalah makam keramat waliullah Ki Bagus Arimba, Ki Bagus Arsitem ataupun Pangeran Sukma Jaya Diningrat. Munculnya sumur Sindu dimulai dari Padepokan Cisambeng. Ki Bagus Sidum adalah putra dari Kiai Wardah yang berkedudukan di Cisambeng, sedangkan Kiai Waridah putra Panembahan Paseh kedua. Panembahan Paseh kedua putra Panembahan Paseh pertama. Panembahan Paseh pertama adalah putra Mesir. Dengan demikian, antara Sultan Cirebon dengan Kiai Waridah masih ada hubungannya dengan kekeluargaan. Kiai Waridah pernah diutus Sultan Cirebon untuk memadamkan pemberontakan dari hutan Roban. Kiai Waridah dapat menjalankan perintah itu dengan baik. Pemberontakannya dari hutan Roban dapat dipadamkan. Mulai saat itu, Sultan Cirebon tahu kemampuan Kiai Waridah. Sebagai tanda jasa, Kiai Waridah diberi gelar Pangeran Tambak Baya oleh Sultan Cirebon, serta diberi kekuasaan untuk mendirikan padepokan di Cisambeng. Ketika itu, Cisambeng merupakan wilayah Cirebon bagian ujung barat, sehingga berdirinya padepokan Cisambeng merupakan benteng Cirebon di bagian barat. Demikianlah padepokan Cisambeng. Kian hari kian maju, banyak para pemuda yang datang berguru ke Cisambeng.
Kemudian Ki Bagus Hidung pun berkelana sebagai seorang putra padepokan. Bagus Hidung banyak mempelajari ilmu lahir maupun batin, agama maupun drigama. Ayahnya adalah mantan senopati Cirebon yang sanggup mengalahkan pemberontakan dari hutan Roban. Karena itu, Bagus Hidung banyak mempelajari ilmu keprajuritan daripadanya. Sekarang, Kiai Waridah seorang pemimpin padepokan. Karena itu, Ki Bagus Hidung pun banyak mempelajari ilmu agama serta tuntunan hidup tuntunan hidup dari seorang ayahnya. Ketinggian ilmu lahir menyebabkan Bagus Hidung percaya terhadap kemampuan dirinya, sedangkan kedalaman ilmu agamanya menimbulkan hasrat untuk mengamalkan pengetahuan demi menolong sesamanya. Untuk memenuhi hasratnya itu, dan karena padepokan Cisambeng sangat terbatas, sehingga Bagus Hidung pun ingin berkelana menjelajah negeri, menelusuri tanah Jawa. Kiai Waridah maklum apa yang terkandung dalam hati putranya tersebut. Karena itu, diizinkanlah Bagus Hidung pergi berkelana. Sambil ucap, "Hidung anakku, kalau memang tekadmu sudah bulat untuk berkelana, pergilah. Bapa selalu berdoa untuk keselamatanmu. Amalkan segala ilmu yang telah kau miliki demi kemanusiaan. Baiklah menjaga diri bila mempunyai musuh. Harus menang tanpa perang, berani tanpa prajurit. Camkanlah anakku. Sebab dengan amal dan budi baik, orang akan tunduk kepadamu tanpa harus kamu perangi. Serta kepergianmu tidaklah seorang diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertaimu asalkan kamu takwa dan ingat kepadanya." Demikianlah tadi wajengan-wajengan dari Kiai Waridah kepada putranya. Pagi-pagi menjelang fajar, pergilah Bagus Hidung berkelana menuju ke daerah barat Cisambeng. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hutan dan tegal pun ia pun jajahi, banyak sungai yang ia seberangi. Arah dan rintangan telah ia atasi. Akhirnya sampailah ke daerah Banten. Bagus Hidung pun telah sampai ke suatu daerah yang disebut Tegal Papak. Tegal Papak adalah suatu tempat merupakan arena untuk menyambung ayam. Jagoan dari segala penjuru Banten sering berkumpul di sana. Mereka menyumbung ayam. Bagus Hidung pun membuka lahan untuk berladang. Ia pun mulai bertanam palawija, tetapi apabila telah berubah, Bagus Hidung tidak pernah menjual hasilnya. Siapapun yang membutuhkan akan diberikan dengan cuma-cuma. Sewaktu-waktu Bagus Hidung pun turut menyambung ayam melawan ayam para jagoan dari Banten. Anehnya, ayam Bagus Hidung tak pernah kalah, tetapi uang hasil taruhannya selalu ia kembalikan kepada lawannya. Pada saat itu, berkatalah salah seorang jagoan dari Banten, "Hai anak muda, siapa namamu? Mengapa kamu tidak pernah menerima hasil taruhan lawanmu yang kalah itu?" ucap jagoan Banten. Lalu Bagus Hidung pun menjawab, "Namaku Hidung. Uang itu bukan hasil jerih payahku, tetapi hasil usaha kalian. Saya hanya sekedar mencoba ayamku untuk ditandingkan," ujar Bagus Hidung. Jagoan Banten pun lalu menjawab, "Saya dengar kamu tidak menerima uang pembayaran. Hasil kebunmu, apakah kamu tidak membutuhkan uang?" Lalu Bagus Hidung pun menjawab, "Sebagai seorang manusia, saya pun mempunyai kebutuhan untuk keperluan hidup, tetapi
hasil kebutuhan itu sangat banyak melebihi kebutuhanku sendiri. Oleh karena itu, saya berterima kasih apabila orang lain membutuhkannya. Mendengar pengakuan Bagus Hidung yang tulus itu, para pecandu adu ayam pun mulai menghentikan kegemarannya. Mereka sadar bahwa usahanya tidak sah untuk mendapatkan uang melalui penyiksaan makhluk lain. Selain berkebun, palawija, Bagus Hidung pun sering mengobati orang sakit sehingga kebaikan Bagus Hidung tidak terheran-heran sampai ke pelosok desa dan menjadi buah bibir masyarakat di sana. Ketika itu, Permaisuri Sultan Sabak Kingking sedang sakit. Banyak dukun yang telah mengobati, tetapi penyakit sang permaisuri belum juga sembuh. Akhirnya, Sultan mendengar berita bahwa ada pemuda perantau dari Cirebon yang sering mengobati orang sakit. Maka dipanggillah Bagus Hidung ke istana. Setelah Bagus Hidung sampai ke istana, maka berkatalah Sultan Sabak Kingking, "Siapa namamu nak, dan dari mana asalmu?" Lalu Bagus Hidung pun menjawab, "Hamba bernama Sidung, berasal dari Cisambang, Cirebon." Lalu Sultan Sabak Kingking pun menjawab, "Saya dengar kamu sering mengobati orang sakit, betulkah itu?" Lalu Bagus Hidung pun menjawab, "Pengetahuan hamba tentang obat-obat sangat kurang, Gusti. Andai kata yang saya obati itu sembuh, kesembuhannya hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta, Gusti." Lalu Sultan Sabak Kingking pun, "Istriku sakit payah nak, tolong obati dia. Mudah-mudahan jalan kesembuhannya ada pada dirimu." Bagus Hidung mengamati istri Sultan yang sedang terbaring di permadunya, kemudian meracik dedaunan serta akar pepohonan untuk dijadikan ramuan obat. Setelah itu, Bagus Hidung memohon kepada Sang Maha Kuasa agar terkabul yang menjadi maksudnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan Bagus Hidung terkabul. Kesehatan Permaisuri Sultan Sabak Kingking berangsur-angsur membaik dan sembuh. Bukan main, gembira hati Sultan serta memuji keahlian Bagus Hidung dalam mengobati orang sakit. Tetapi timbullah pertanyaan dalam hati Sultan, "Siapakah sebenarnya kamu Hidung itu?" Karena itu, maka bertanyalah Sultan kepada Bagus Hidung. Kata Sultan Sabak Kingking, "Nah, coba jelaskan asal usulmu. Siapa nama serta kakekmu?" Mendengar pertanyaan Sultan, Bagus Hidung terkejut dan bingung. Akan berdusta bukan sifat kesatria, berkata jujur, penyamaran, dan terbuka. Tetapi Bagus Hidung akhirnya menjelaskan keadaan sebenar-benarnya. Kini Sultan Sabak Kingking lah yang kaget. Tidak disangka bahwa pemuda di hadapannya itu masih saudara juga. Sebagai tanda terima kasih, Bagus Hidung dianugerahi sebagai kris bernama Kiai Arab dan seperangkat jubah, serta dinikahkan dengan putrinya. Konon kabarnya hasil dari pernikahan tersebut dengan putri Sultan Sabak Kingking itu dikaruniai seorang putra yang kelak bergelar Demang Seca Yuda. Kelak Bagus Hidung mempunyai istri lagi serta dikaruniai seorang putra pula yang bernama Bagus Sander yang bergelar Demang Wirayuda. Bagus Hidung sudah merasa cukup menggembara di daerah Banten, sehingga pada suatu hari Bagus Hidung mohon izin kepada mertuanya untuk pulang ke Cisambang. Dalam perjalanan pulang, Bagus Hidung mengalami beberapa kejadian, tetapi
Bagus Hidung tetap berusaha untuk beramal baik bagi sesamanya. Indramayu hampir berdiri. Sumur Sindu sedang menanti. Setelah beberapa hari, sampailah Bagus Hidung ke daerah Pagirikan. Indramayu lain bagi Sidum maupun bahwa kelak akan lewat seseorang pemuda yang sedang mencari muara Cimanuk. Karena itu, Bagus Hidung memulai kembali penyamarannya. Dia seperti kakek-kakek berkebun palawija di sana. Dia ingin membantu pemuda tersebut sebab Bagus Hidung sudah mendapat firasat bahwa pemuda itulah yang akan mendirikan sebuah negeri di daerah tersebut. Kiranya benar juga firasat Bagus Hidung, karena setelah beberapa minggu kemudian lewatlah seorang pemuda Baglen, yaitu Pangeran Wilalodra, sedang mencari muara Kali Cimanuk. Muara Cimanuk telah terlewati, tetapi Wilalodra belum menemukannya. Wilalodra bingung, dia tersesat di daerah Pagirikan. Tiba-tiba terlihatlah sebidang kebun dengan gubuk di tengah-tengahnya. Bukan main, girang hati Wilalodra apabila di luar gubuk tersebut terlihat pemilik kebun yang sedang menyiangi rumput di sekitarnya. Assalamualaikum, salam Wilalodra kepada Bagus Hidung. Waalaikumsalam, sambut Bagus Hidung sambil mempersilahkan masuk kepada temannya. Maksudnya sambil mempersilahkan masuk kepada tamunya. Mohon maaf. Setelah saling mengenalkan diri, Bagus Hidung pun menghidangkan hasil kebunnya. Akhirnya Wilalodra pun bertanya, "Kek, saya ini tersesat. Saya sedang mencari muara Cimanuk, tetapi telah berbulan-bulan belum juga saya temukan. Tolonglah, Kek. Tunjukkan di mana letak muara Cimanuk itu." Bagus Hidung pun menjawab, "Mengapa jauh dari tanah wetan mencari muara Cimanuk?" Lalu Wilalodra pun menjawab, "Saya mendapat firasat supaya mendirikan negeri di muara Cimanuk, tetapi saya sendiri belum tahu tempat itu." Bagus Hidung pun menjawab, "Begini saja nak, kamu pulang kembali ke arah selatan. Apabila nanti menemukan seekor kijang, turuti kijang tersebut. Bila kijang hilang dari pandanganmu, disitulah muara Cimanuk." Wilalodra gembira mendapat penjelasan tersebut, tetapi mengikuti kijang lari tentunya bukan pekerjaan ringan. Akhirnya berkatalah Wilalodra, "Terima kasih Kek, saya permisi akan meneruskan perjalanan." Lalu Bagus Hidung pun menjawab, "Selamat jalan nak, semoga Allah selalu melindungimu." Demikianlah setelah beberapa tumbak Wilalodra berjalan, terlihatlah seekor kujang sedang merumput. Ketika kijang terlihat oleh Wilalodra, larilah kijang tersebut. Maka Wilalodra pun tidak mensia-siakan kesempatan yang tersebut. Secara kiat ia mengejarnya karena takut kehilangan jejak. Tetapi secepat-cepatnya manusia berlari apabila di tengah hutan, sehingga Wilalodra tertinggal jauh. Anehnya, apabila Wilalodra tertinggal, sang kijang berhenti sambil merumput, seolah-olah menanti Wilalodra. Demikianlah akhir dari suatu tempat hilangnya kijang dari pandangan Wilalodra. Konon kabarnya yang terlihat kijang itu sebenarnya adalah Bagus Hidung. Hanya pandangan Wilalodra yang melihat Bagus Hidung seperti kijang. Dari Pagirikan, Bagus Hidung menuju arah tenggara. Sampailah ke daerah suatu tempat yang sekarang desa Loyang. Di hutan ini, Bagus Hidung beristirahat serta membuka
tegalan untuk dijadikan kebun. Loyang ketika itu masih hutan alam, hutan rimba yang penuh dengan binatang buas. Daerahnya masih sangat angker, seolah-olah di sana bisa berkomunikasi dengan makhluk di sekitarnya. Salah ucap bisa menimbulkan malapetaka, bisa hujan mendadak, angin taupan, ataupun sang raja hutan datang mengganggu. Tetapi Bagus Hidung, orang yang berpesan halus, derit bambu tertipu angin, terdengar berbagai seruling, deru angin sebagai gamelannya, siul burung seolah nyanyian yang merdu, aum harimau sebagai gongnya, sehingga tak terasa lagi Bagus Hidung yang sedang duduk di bawah pohon kesambi pun turut bersandung menyanyikan lagu Dandang Gula. Bagus Hidung tak gentar oleh ganasnya binatang buas ataupun angkernya alam rimba. Ia selalu ingat akan pesan ayahnya, engkau pergi tak seorang diri, tetapi akan dilindungi Allah, akan menyertaimu, asal kamu takwa dan ingat kepadanya. Binatang buas tak mengganggumu asal engkau tidak berniat mengganggunya. Kalau engkau menyayangi hewan, hewan pun akan menyayangimu. Itulah semboyan Bagus Hidung. Bagus Hidung tak mengira bahwa tempat itu ada empunya ataupun ada pemiliknya, sebab disitulah tempat Natawana dan Jagawana, pemilik kerajaan Sinang. Raja yang kita kenal Sutawali karena lari menganggiskan diri, takut masuk Islam. Natawana dan Jagawana bukan enggan masuk Islam, tetapi mereka takut disunat. Sebelum masuk Islam, kehadiran Bagus Hidung di hutan Sinang menimbulkan hawa panas dan penghuni hutan Sinang, sebab Bagus Hidung ngegem keris Kiai Arab. Lagi pula Bagus Hidung orang yang selalu bertapakur, tapa tanpa batas. Ia makan sekedar untuk hidup. Natawana dan Jagawana sadar bahwa hawa panas ini bukanlah dikarenakan alam, tetapi ada penyebab lain. Pandangannya tajam, setajam bangsa siluman yang lain. Dari jauh terlihat bahwa di pohon kesambi duduk seorang manusia. Tentu saja Natawana dan Jagawana segera datang menghampirinya. Bagus Hidung waspada akan hadirnya Natawana dan Jagawana, sebab sejak semula terasa berbeda alam Sinang ini, tiba-tiba Natawana dan Jagawana datang sambil menggeretak Bagus Hidung. Hai manusia, siapa namamu? Dari mana asalmu? Dan mengapa engkau berada di sini? Bagus Hidung sadar orang di hadapannya bukanlah manusia biasa, tetapi manusia yang sudah berpengaruh dalam alam siluman. Namaku Hidung, berasal dari Padepokan Cisambang. Kedatanganku ke sini sedang mencari pelarian yang menyembunyikan diri dari hutan ini. Tetapi kedatanganku bukan akan menangkap kalian, tetapi akan mengajak salat berjamaah bersama saya. Sejak semula Natawana dan Jagawana sudah berdiri bulu kuduknya. Sekarang mereka mendengar seolah-olah Bagus Hidung sudah tahu rasa dirinya apabila mau mengajak sholat. Batin Natawana dan Jagawana kalah pengaruh. Tiba-tiba mereka menjerit minta ampun. Ampun, ampun. Kami Bagus Hidung, kami berdua berjanji akan tunduk kepadamu. Kami ingin mengabdi kepadamu, mengikuti adat kebiasaan seperti semula. Dengan disanggupinya permintaan Bagus Hidung, maka sejak itu Bagus Hidung mempunyai pembantu, yaitu Ki Natawana dan Ki Jagawana, salah satu versi dari sesepuh sumber
Setelah Natawana dan Jagawana menjadi Kewula Bagusidum, namanya diganti menjadi Ki Banyim dan Ki Cusi. Dari hutan Sinang, Bagusidum bernama Ki Natawana dan Ki Jagawana menuju ke daerah sebelah timur. Setelah Ki Bagusidum bersama Ki Natawana dan Ki Jagawana setelah sholat duhur, Bagusidum pun berkata, "Wahai Ki Natawana, tongkat saya tertinggal." Ki Natawana pun menjawab, "Di mana tongkatnya ketinggalan, wahai Kiai?" Lalu Bagusidum pun menjawab, "Coba saja cari, sanggup tidak?" Lalu Ki Natawana menjawab, "Sanggup Kiai." Terus setelah itu Ki Natawana memejamkan matanya, memanggil bekas rakyatnya yang ada di Sinang agar mengantarkan tongkat Kiai Sidum. Sekejap mata tongkat Kiai Sidum datang seolah-olah berjalan sendiri, padahal dibawa oleh makhluk halus taklukan Ki Natawana. Lalu Ki Natawana, "Inilah tongkat Kiai." Bagusidum pun menjawab, "Di mana tertinggalnya?" Lalu Ki Natawana menjelaskan, "Di Tegal Grumbiang, wahai Kiai." Bagusidum, "Wah, Ki Natawana, Ki Jagawana, akhir zaman di Tegal Grumbiang akan ada pabrik Ki Jursi. Apa pabrik itu Kiai?" Lalu Bagusidum, "Ya, nanti saja, kita tunggu, kamu pun kelak akan tahu." Setelah Bagusidum dan Ki Natawana dan Ki Jagawana melepaskan lelah beberapa saat, mereka pun meneruskan perjalanannya. Sesampailah ke hutan jati yang sekarang menjadi Danasari. Di situ Bagusidum bermaksud bertapa, mendekatkan diri dengan Yang Maha Suci, tetapi tiba-tiba melihat pakaian Ki Natawana yang masih mengenakan pakaian kerajaan, sehingga Bagusidum pun berkata, "Ki Natawana, beberapa hari lagi kita sampai ke Cisambang. Pakaianmu harus disimpan di sini." Ki Natawana pun menjawab, "Bagaimana cara menyampaikannya, wahai Kiai?" Lalu Bagusidum pun, "Kuburkan saja di bawah pohon tunggulan bersama-sama dengan payung dan pusakamu itu." Konon kabarnya pakaian kerajaan Ki Natawana beserta payung dan perkakas perang dikubur di bawah pohon tenggulan. Bagusidum, "Sekarang saya akan istirahat, bersemi untuk mendekatkan diri kepada Gusti Yang Maha Suci, sebagai tanda syukur bahwa perjalanan selamat sampai ke daerah Cisambang kembali." Berbulan-bulan Bagusidum bersemedi mendekatkan diri ke hadirat Yang Maha Kuasa, tetapi lain halnya dengan Ki Natawana dan Ki Jagawana. Mereka tidak membawa bekal, apalagi mereka bertugas menjaga junjungannya, bukan untuk bertapa. Oleh karena itu, tentunya saja buah-buahan di sekitar hutan habis dimakan keduanya membantu Ki Bagusidum itu. Sedangkan buah-buahan dan musimnya sebagai akhir, Ki Natawana dan Ki Jagawana harus menahan lapar juga. Berkatalah Ki Natawana, "Jagawana, bagaimana nasib kita berdua? Sedangkan Kiai terlihat belum ada tanda-tanda untuk menghentikan semedinya." Lalu Ki Jagawana pun menjawab, "Ya, tetapi kita tidak berani membangunkan beliau." Ki Natawana, "Bagaimana kalau kita pura-pura berkelahi saja supaya menimbulkan kegaduhan? Mudah-mudahan beliau merasa terganggu dan bangun dari semedinya. Nanti bila Kiai sudah bangun, barulah kita jelaskan maksud yang sebenar-benarnya." Ki Jagawana, "Pendapatmu itu baik Ki Natawana, aku setuju." Demikianlah akhirnya kedua panakawan itu pura-pura berkelahi, masing-masing saling tentang-menantang, saling tendang dan saling pukul, sehingga situasi menjadi gaduh.
Pepohonan di sekitarnya rusak oleh kedua punakawan itu. Perlahan-lahan Bagus Hidung pun bangun menghentikan semedinya. Maka berkatalah Bagus Hidung, "Hai Natawana dan Jagawana, sedang apa kalian ini? Mengapa dengan teman sendiri sampai mengadu tenaga?" Lalu Ki Natawana pun ketawa, "Hehehe, terima kasih. Kalau Kiai sudah bangun, kami tidak benar-benar berkelahi karena telah lama menunggu Kiai bersemedi. Lihatlah, buah-buah telah habis kami makan." Lalu Bagus Hidung pun, "Jadi sekarang bagaimana kehendak kalian?" Ki Jagawana, "Sebelum pulang ke Cisambeng, hamba ingin makan nasi dahulu. Kiai, saya sudah lama tidak menikmati nasi putih dengan ayam panggang." Lalu Bagus Hidung pun menjawab, "Aneh sekali kamu ini, Jagawana. Di tengah-tengah hutan yang sunyi ini, minta makan, dari mana kita mendapatkan nasi?" Ki Jagawana, "Kalau Kiai pergi ke kesultanan, tentu akan membawa oleh-oleh dari kota Praja. Sekarang Kiai baru bangun, betapa tentu adanya oleh-oleh." Lalu Ki Jagawana pun menjawab, "Kalau Kiai pergi ke kesultanan, tentu akan membawa oleh-oleh dari kesultanan Praja. Sekarang Kiai baru bangun, betapa tentu ada oleh-olehnya." Lalu Bagus Hidung pun menjawab, "Kamu ini selalu mendesak saja. Kalau mempunyai kehendak, baiklah, coba pejamkan mata kalian sebentar." Kedua punakawan tersebut memejamkan kedua matanya mereka. Bagus Hidung memohon ridho Allah agar terkabul permintaannya. Kemudian ibu jari Bagus Hidung mencukil tanah, dan tanah tersebut digenggam serta diletakkan di bawah pohon bersama-sama dengan beberapa kulit kayu jati. "Bagus Hidung, sudah Ki Natawana dan Ki Jagawana, buka matamu, itu nasi dan ayam panggang untukmu." Betapa terkejutnya Ki Natawana dan Ki Jagawana melihat nasi putih yang masih mengumpal berasap serta ayam panggang yang masih hangat. Tanpa berkata lagi, keduanya melalap santapan yang masih hangat itu. Tiba-tiba Ki Natawana timbul kesaingan akan kebenaran nasi tersebut. Maka sembunyikanlah sebagai nasi dan ikan ayam bagiannya. Betapa terkejut hati Ki Natawana setelah membuka sisa nasi yang disembunyikannya itu berubah menjadi tanah dan ranting kembali. Tetapi karena Ki Natawana merasa haus, maka kejadian itu tidak mengganggu pikirannya. Ki Natawana, "Kiai, kami berdua sudah kenyang, hanya akan minum airnya tidak ada." Lalu Bagus Hidung pun menjawab, "Tentu saja, Ki Natawana, sebab sekarang musim kemarau. Apakah ada air? Dan airnya pun dari mana kalau musim kemarau ini?" Lalu Ki Jagawana, "Wah, kalau tadi saya hampir mati kelaparan, sekarang mungkin akan mati kehausan." Bagus Hidung pun menjawab, Sudah, kalian lihat daun apa ini?" Ki Natawana, "Daun alang-alang, Kiai." Lalu Bagus Hidung pun menjawab, "Daun ini akan saya lemparkan dan kita harus mengikuti jalannya daun ini." Bagus Hidung melemparkan daun alang-alang tersebut. Ajaibnya, daun alang-alang meluncur ke arah selatan, serta mereka bertiga mengikuti lajunya dan tersebut dari belakang. Kira-kira 10 tumbak daun itu jatuh. Bagus Hidung pun, "Nah, Natawana, daun itu telah terjatuh." Ki Jagawana, "Lalu bagaimana Kiai?" Bagus Hidung menghuntus cis-kris. Ki Jagawana kecil ditunjukkanlah ke arah daun alang-alang itu jatuh sambil berkata, "Nah, Ki Jagawana dan Ki Natawana, galilah tanah ini dengan tanganmu," ujar Ki Bagus Hidung. Lalu Ki Natawana pun, "Bagaimana menggalinya Kiai? Tanah sekeras ini harus digali dengan jari." Bagus Hidung pun menjawab, "Coba saja dulu, tanah itu tidak keras." Akhirnya Ki Natawana dan Ki Jagawana memutuskan kedua tangannya ke dalam tanah. Betapa terkejutnya hati kedua punakawan itu, sebab begitu tanah diangkat, tiba-tiba muncullah
air di dalamnya. Bekas main girangan Ki Natawana dan Ki Jagawana. Mereka pun minum sepuas-puasnya. Bagus Hidung pun menciduk air serta meraisainya sebagai berkata, "Sejuk benar hari ini seperti air sewindu." Ki Jagawana, "Air apa Kiai?" Bagus Hidung, "Air sewindu." Nah, Ki Natawana dan Ki Jagawana, tempat ini kelak akan menjadi desa dan sumur ini banyak dikunjungi orang-orang dan anak cucuku akan tinggal di sini. Demikianlah kisah Bagus Hidung berkelana seumur Sindu terjadi. Bagus Hidung dan Ki Natawana dan Ki Jagawana meneruskan perjalanan ke Cisambang. Setelah Bagus Hidung mendapat restu dari ayahnya tentang perkawinannya dengan putri Pangeran Sabakingking, Bagus Hidung pun pergi ke Banten menjemput istrinya. Di tempat daerah banyak kita jumpai petilasan Bagus Hidung. Itulah tempat beliau mengembara dahulu, sedangkan makamnya terletak di desa Ligung. Nah, tadi merupakan fragmen ringkasan cerita dari sejarah asal mula desa Sumber Jati 7 dan munculnya sumur Sindu. Mohon maaf kepada pini sepuh, pakar sejarah, pakar cerita, pengamat legenda, apabila dalam penyampaian ada tutur kata dan bahasa, ada kelepatan, ada kejanggalan, ada kekakuan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih pula kepada selaku naskah ini saya ambil dari Nur Rasid ID blogspot.com. Semoga yang dapat saya tadi sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun permios.